Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi syurah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dusturukum ya ahla dargi wa ya ahlal batin wa ya ahlan nawbati wa ya ahlan nur amma ba'd. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah malam hari ini kita kembali ditakdir oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sama-sama mempelajari kandungan dari ilmu Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang beliau adalah a'lamul khalqi mutlaqo. Beliau adalah manusia yang paling alim, manusia dan makhluk Allah yang paling banyak ilmu. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala masih memerintahkan beliau, wa qur rabbi zidni ilma. Wa qul, katakanlah wahai nabiku Muhammad, rabbi, wahai Tuhanku, zidni, tambahilah aku ilman, kepada ilmu. Nabi Muhammad diperintah oleh Allah untuk meminta tambahan ilmu dari Allah Subhanahu wa ta'ala, padahal beliau adalah makhluk yang paling alim, makhluk yang paling banyak ilmunya. Bahkan dalam salah satu riwayat, Ka'bul Ahbar mengatakan, menggambarkan bahwasanya akal, kecerdasan dan ilmunya Nabi itu bagaikan lautan, bagaikan samudra. Sedangkan akal, kecerdasan dan ilmu seluruh manusia itu bagaikan satu tetes dari lautan tersebut. Ilmunya Nabi berarti begitu banyak dan paling banyak karena beliau adalah makhluk yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bayangkan satu lautan dibanding satu tetes, yang satu tetes itu dibagi kita semua. Dibagi makhluk dari zaman dulu hingga nanti hari kiamat. Karena itu beliau yang sudah seperti lautan luas ilmunya aja disuruh untuk selalu menambah ilmu, meminta kepada Allah, Rabbi zidni ilma. Apalagi kita yang ilmunya tidak seberapa, maka sudah sepantasnya untuk berusaha menambah ilmu yang bisa mendekatkan dan mengenali diri kita untuk lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah kita ditakdir oleh Allah di setiap malam Kamis ini bisa sama-sama ngaji bareng-bareng menghidupkan warisannya Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni ilmu agama ini yang menjadikan kita insyaallah akan semakin dekat kepada Rasulullah, semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Qala al-Imam Abul Fadl Al-Imam Al-Arif Billah Ahmad bin Muhammad bin Abdul Karim Ibnu Athaillah As-Sakandari fi kitabil hikam ila angkal tashawwufuka ila ma batana fika minal uyub khairan min tashawwufika ila ma hujiba anka minal uyub. Kita sampai pada hikmah yang ke-32. 32 ini kalau tidak salah. Hikmah yang ke-32 ini beliau mengatakan, tasyawwufuka ila ma batana fika minal uyub. Melihatnya engkau ila ma batana, kepada sesuatu yang tidak terlihat, fika di dalam dirimu, minal uyub dari aib-aib, khairan lebih bagus min tasyawwufika daripada melihatnya engkau ilama hujiba angka pada sesuatu yang ditutupi darimu minal uyub dari hal-hal yang gaib. Dalam hikmah ini beliau
Menasihatkan yang intinya kita itu lebih baik melihat sesuatu yang tersimpan, kekurangan yang tersimpan, aib yang tersimpan pada diri kita, itu lebih baik kita melihat itu daripada kita melihat sesuatu yang gaib, bahasa mudahnya keramat. Ada orang bisa melihat kekurangan dirinya. Oh ya Allah, saya ini penuh dosa. Ya Allah, hati saya masih kotor, masih sombong, masih iri, masih ini, itu, dan seterusnya. Itu lebih baik daripada orang yang bisa mengeluarkan keramat. Ketok keramat. Melihat keramat, itu tidak ada dampak ngangkat derajat. Tapi kalau orang itu melihat kekurangan dirinya, maka itu bisa mengangkat derajat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gampangnya itu. Orang yang bisa melihat kekurangan dirinya itu lebih baik daripada orang yang bisa melihat keramat yang keluar dari dirinya. Sing dingeti keramate. Nah, itu kalah masih dibanding orang yang melihat kekurangan diri sendiri. Nah, sehingga kalau orang itu sudah melihat kekurangan diri sendiri, dia akan berusaha istiqomah. Ya Allah, sholat saya 5 waktu kok ya masih bolong. Akhirnya berusaha ditambah. Ya Allah, sholat saya 5 waktu kok ya tidak jamaah semua. Masih ada yang tidak berjamaah. Akhirnya berusaha. Kalau lihat kekurangan, ya Allah, hati saya kok masih kotor. Akhirnya dibersihkan. Dia berusaha untuk membersihkan hatinya. Kalau orang itu pandai melihat kekurangan diri, maka dia akan semakin membenahi dirinya dan semakin mulia di sisi Allah. Dan itu yang dikehendaki oleh Allah dari kita, seorang hamba. Ya. Jangan orang itu takjub dan terkesima dengan sesuatu yang aneh-aneh. Yang digoleki aneh-aneh, yang bisa terbang. Yang digoleki aneh-aneh, kalau sudah megang pasir jadi emas misalkan, megang batu jadi emas, megang pasir jadi beras, yang aneh-aneh. Ya. Jangan seperti itu. Melihat diri sendiri, kekurangan diri itu jauh lebih baik, jauh lebih mulia daripada kita melihat sesuatu yang aneh-aneh, bahkan keramat. Kenapa? Yaitu tadi. Karena kita itu ditugaskan oleh Allah untuk melihat kekurangan diri kita sehingga nanti bisa istiqomah. Dan istiqomah ini jauh lebih besar derajatnya, tingkatannya dibanding melihat keramat. Karena itu beliau menasihatkan di sini, nasihat ini kalau direnungi dengan dalam itu sangat maknanya sangat luas sekali. Kamu melihat kekuranganmu itu lebih baik daripada kamu melihat keramatmu. Karena itu para wali itu, orang-orang yang dekat sama Allah itu, mereka kalau semakin tinggi derajatnya di sisi Allah, semakin mereka melihat kekurangan. Semakin mereka melihat dirinya itu belum bisa mengabdi kepada Allah dengan sebenar-benarnya. Makin lihat kurangnya, makin lihat kekurangan diri sendiri, bukan kekurangan orang lain, oke? Nah, kekurangan orang lain itu lebih bahaya lagi. Melihat kekurangan diri itu lebih baik daripada melihat keramat, melihat hal-hal yang aneh-aneh yang bisa dilakukan. Semakin tinggi derajat seseorang di sisi Allah, maka dia pun semakin melihat kekurangan dirinya. Kita lihat bagaimana para nabi Allah Subhanahu wa taala, Nabi Adam alaihissalam, seorang nabi, seorang rasul dan menjadi manusia pertama. Seluruh manusia ini adalah keturunan daripada Nabi Adam alaihissalam. Keturunan daripada Nabi Adam. Lihat bagaimana beliau ketika semakin tinggi derajat beliau, maka semakin beliau khawatir dan takut kalau belum bisa melaksanakan
hak-haknya Allah, perintah-perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai diriwayatkan lamma uhbita ilal ardi makatha salasa mi'ati sanatan la yarfa'u rasahu ila sama' hayaan minallah. Nabi Adam itu ketika sudah diturunkan ke bumi, beliau merasa bersalah, merasa banyak salah sama Allah sampai-sampai 300 tahun beliau tidak pernah berani melihatkan kedua matanya ke langit. Dangak tidak pernah dakwani. Saking isinya sama Allah dingluk terus. Dingluk terus ya. Merunduk terus selama 300 tahun karena saking malunya kepada Allah Subhanahu wa taala, saking takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala, merasa belum bisa beribadah dengan sebaik-baiknya kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat bagaimana Jibril dan Mikail dari golongan para malaikat ketika mereka berdua dan seluruh malaikat saat itu disuruh sujud kepada Nabi Adam. Kemudian ada satu yang di situ yang enggak mau sujud, yakni iblis. Padahal dulunya iblis itu orang atau makhluk Allah yang sudah ibadah sama Allah itu 80.000 tahun atau 80.000 tahun ya. Dia sudah ibadah banyak. Tapi ketika disuruh sujud sama Nabi Adam, dia pun tidak mau dan akhirnya dilaknat oleh Allah. Saat itu para malaikat dalam keadaan sujud, iblis tidak mau sujud. Kemudian saat itu setelah iblis dilaknat oleh Allah, para malaikat bangkit dari sujudnya. Dan dilihat iblis yang ahli ibadah, sebelumnya ahli ibadah itu ternyata sekarang sudah jadi makhluk yang dilaknat oleh Allah. Maka saat itu Jibril dan Mikail yang berada di kerumunan malaikat tersebut pun keduanya menangis, khawatir, takut. Maka Allah bertanya pada keduanya, wahai Jibril, wahai Mikail, malakuma tabkian. Wahai Jibril, wahai Mikail, kenapa kalian berdua menangis? Maka keduanya menjawab, ya Rabb, la na'man makrok. Faqala ta'ala hakadha kuna la ta'ammana makri. Kenapa kalian berdua menangis? Maka Jibril dan Mikail itu mengatakan, ya Allah, kami tidak merasa aman dari tipu dayamu, artinya dari takdir yang engkau takdirkan. Bisa jadi kami takut ya Allah akan menjadi makhluk yang dilaknat seperti iblis. Kami menangis karena kami takut kalau sampai kami jadi seperti iblis yang kau laknat. Maka berkata Allah, wahai Mikail dan Jibril, ya seperti inilah engkau kalian berdua. Jangan pernah merasa sudah aman daripada takdir yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini orang-orang yang dekat, makhluk-makhluk yang dekat, nabi, malaikat, itu semuanya mereka orang-orang yang taat, tidak pernah maksiat. Semakin tinggi derajat mereka semakin khawatir, semakin melihat merasa kurang saya ini. Saya ngabdi sama Allah itu kurang. Saya khawatir kalau sampai Allah mencabut daripada nikmat-nikmat yang ada pada diri saya. Mereka khawatir seperti itu. Semakin derajat tinggi seseorang di sisi Allah, dia akan semakin dibuka untuk melihat kekurangan dirinya. Itu tandanya. Dan ini jauh lebih baik daripada melihat keramat-keramat. Karena itu dikatakan oleh Syekh Buti, beliau pernah menerangkan seperti itu juga. Orang itu kalau ahli taat secara dohir, sholat, puasa, dan seterusnya, ahli taat secara dohir, kemudian hatinya dibersihkan, dia merasa paling banyak dosa, merasa paling banyak salah, dan seterusnya. Sudah ngikuti Nabi, sudah banyak ibadah, sudah bersih hatinya, tapi merasa masih banyak kotoran, masih banyak salah, masih banyak dosa. Orang seperti ini berarti orang yang dekat sama Allah. Orang yang merasa jauh dari Allah, merasa banyak dosa, padahal banyak ibadah, ini berarti orang yang dekat sama Allah. Walaupun kata beliau, walaupun orang ini tidak pernah mimpi Nabi Muhammad sekalipun, kalau di hatinya ada seperti itu, dia sudah ahli ibadah, di hatinya merasa belum ahli ibadah. Beda lagi kalau dia memang bukan ahli ibadah, ahli maksiat, terus merasa dia ini banyak dosa, ya wajar itu. Pancen akeh maksiat, ngerasa dosa, ya itu bagus, cuman itu wajar, bukan orang istimewa.
Orang yang istimewa, yang dekat kepada Allah itu kalau sudah banyak ibadah, tidak pernah maksiat, Al-Qur'annya dibaca, zikirnya tidak pernah kelewat. Para ulama itu sampai mereka kalau sudah baca sholawat Allahumma sholli ala Muhammad atau shollallahu ala Muhammad itu sehari 25.000. Baca Al-Qur'an sehari ada yang hatam. Tapi apa yang mereka katakan? Mereka merasa belum punya ibadah. Mereka masih merasa dirinya kurang di dalam mengabdi kepada Allah. Ini orang istimewa. Ini orang yang dekat sama Allah. Sudah ahli ibadah, tapi merasa belum beribadah. Ini yang hebat. Ini yang dekat sama Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan kata beliau, walaupun tidak pernah ketemu Nabi, mimpi tidak pernah, tapi dia orang dekat sama Nabi. Nanti di akhirat dia akan jadi orang dekat sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Karena itu kemarin kan dikatakan mimpi Nabi itu sebagian dari tanda kedekatan kita kepada Allah. Cuman itu enggak harus gitu loh. Ya. Mimpi Nabi itu enggak harus. Oh, nek wong dekat sama Allah harus mimpi Nabi. Enggak. Ada orang-orang yang dekat sama Nabi, dekat di hati, dekat di amalnya, dekat di ibadahnya. Dia ngikuti ibadahnya Nabi, hatinya ngikuti hati Nabi, bersih. Nah, tapi dia tidak pernah mimpi Nabi. Dia tetap dia jadi orang yang dekat nanti sama Nabi SAW di akhirat dan dimuliakan oleh Allah, orang istimewanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang semakin dekat sama Allah, semakin dekat sama Rasulullah, itu tanda terbesarnya apa? Dia selalu merasa kurang di dalam ibadah kepada Allah, selalu merasa banyak dosa, padahal sudah taat. Ini adalah orang yang istimewa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana Nabi Adam merasa banyak dosa, sebagaimana Jibril, Mikail khawatir dan merasa kurang berkhidmah sama Allah. Dan juga dari para sahabat, Sayyidina Umar bin Ibnul Khattab itu, beliau pernah ada yang ngomong, Sayyidina Umar itu kan, beliau itu di wajah beliau itu ada 2 garis begitu, ada 2 garis. Saking akeh nangis, matanya beliau kayak apa ya? Kayak sini hitam-hitam gitu. Saking banyaknya nangis kalau malam hari ini. Nangis sampai ada 2 garis hitam. Karena untuk ngalir air matanya itu sampai berbentuk garis hitam. Karena saking apa? Banyaknya air mata yang keluar tiap hari. Nangis terus beliau kalau malam. Maka ditanya, ya Sayyidina Umar, Anda ini, jenengan ini kan sahabatnya Nabi. Sampai ini kan sahabatnya Nabi, bukan hanya sahabat, bahkan sahabat pilihan. Soalnya seluruh umat Nabi ini ranking 1 Sayyidina Abu Bakar, ranking 2 sampean Sayyidina Umar. Enggak ada lagi yang bisa melampaui derajat Sayyidina Umar dari seluruh umatnya Nabi ini, tidak ada sudah. Nomor 1 Sayyidina Abu Bakar, ranking kedua Sayyidina Umar, ranking ketiga Sayyidina Utsman, ranking keempat Sayyidina Ali. Ini ranking dari umatnya Nabi Muhammad dan tidak bisa diselip lagi udah 4 orang ini. Ya. Maka beliau ada yang ya Sayyidina Umar, engkau ini termasuk sahabat Nabi, bahkan ranking awal dari sahabat Nabi, orang-orang yang dekat sama Rasulullah, bahkan makam beliau aja di dekatnya Nabi Muhammad, sebelahnya Sayyidina Abu Bakar, sebelahnya Sayyidina Umar, sampai wafatnya beliau aja dekat sama Nabi. Makam beliau sekarang di dekatnya makamnya Nabi, satu kubah dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kau ini orang hebat Sayyidina Umar, kenapa kok masih nangis? Kau ini orang yang kalau berjuang ya berjuangnya luar biasa. Dan engkau sudah jadi umatnya Nabi yang paling hebat, ranking 2, nggak ada yang bisa ngalahkan lagi. Maka apa kata beliau? Bukankah engkau ini termasuk sahabat yang bahkan disebutkan Nabi, engkau termasuk orang masuk surga wahai Umar. Disebut Nabi ini. Sayyidina Umar ini disebut oleh Nabi, ada 10 sahabat yang disebutkan namanya oleh Rasulullah, bahwasanya kalian 10 sahabat ini saya jamin masuk surga. Nabi Muhammad yang ngomong. Sayyidina Umar salah satunya. Kok ini sudah dijamin Nabi masuk surga, kok masih nangis? Maka apa jawab beliau? Inna nakhafu an takunal bisyarah mutawaqqifatan ala syurut. Aku nangis karena aku khawatir kabar gembira yang sudah dikatakan oleh Nabi bahwasanya aku termasuk 10 orang yang akan masuk surga, itu maksudnya Nabi dengan syarat. Aku khawatir kabar gembira dari Nabi itu ada syarat-syarat yang harus aku penuhi.
Maka aku khawatir itu. Aku tidak terus leha-leha, oh saya sudah masuk surga dengan jaminan Nabi, tidak. Tapi aku khawatir. Aku khawatir kalau yang dikatakan Nabi itu ternyata ada syarat-syarat dan ketentuan yang harus aku lakukan. Karena itu aku menangis, semoga aja aku ini termasuk orang yang bisa memenuhi syarat-syarat tersebut sehingga aku betul-betul jadi orang yang bisa masuk surga. Loh, ini Sayyidina Umar. Nih, tiap hari nangis, merasa khawatir kalau belum lengkap ibadahnya, belum bagus ibadahnya, sehingga nanti tidak sesuai dengan syarat, sehingga nanti nggak jadi masuk surga. Khawatir seperti itu. Padahal sudah jelas orang dekat sama Nabi. Masya Allah. Tapi masih melihat kekurangan dirinya. Merasa kurang di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Merasa kurang beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini Sayyidina Umar, sahabat. Ada juga dari kalangan ulama. Ada dulu namanya Utbah al-Ghulam. Ulama besar di zaman itu. Wali besar. Bukan Ma'ruf al-Karkhi. Ya, seorang ulama besar di zaman itu. Beliau itu ketika bangun tidur, maka beliau itu memegang wajahnya sambil mengucapkan alhamdulillahilladzi lam yughayyir surati fi surati kalbin aw khinjir lisu'i adabi. Ma'ruf al-Karkhi ini ulama besar, ahli dakwah, ahli ibadah, ulama terkenal di zamannya, seorang yang soleh di zamannya. Itu kalau bangun tidur ngomong begini, alhamdulillah segala puji bagi Allah yang tidak merubah wajahku menjadi rupa anjing atau rupa celeng, babi. Karena apa? Karena aku kurang adab sama Allah. Aku kurang berkhidmah, kurang ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saking wedine, Pak. Allah, alhamdulillah aku masih berupa manusia. Aku takut andaikan aku bangun tidur ternyata wajahku berubah jadi wajah anjing atau wajahku berubah jadi wajah babi. Karena aku memang kurang ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Aku masih banyak maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saking takutnya ini. Ini orang istimewa, ahli ibadah, sudah ahli dalam berzikir kepada Allah, ngabdi kepada Allah, tapi terus masih merasa banyak dosa, bahkan khawatir kalau wajahnya dirubah sama Allah jadi anjing, dirubah sama Allah jadi wajah-wajah hewan. Masya Allah, ini ulama-ulama dulu begitu, Pak. Banyak ibadah, banyak jasa kepada umat, tapi khawatirnya sampai begitu. Bangun tidur wedi nek wajahnya berubah. Padahal beliau-beliau itu seakan-akan tidak punya dosa mereka itu. Sudah ahli ibadah, ahli manfaat untuk umat, berjasa besar untuk umat. Tapi masih seperti itu, merasa kurang di dalam mengabdi dan berkhidmah kepada umatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah. Ada lagi seorang ulama namanya Malik bin Dinar. Itu juga sama, ulama besar, orang soleh. Orang soleh dan diakui. Sampai sekarang nama beliau harum. Semua ulama mengakui kalau beliau itu orang soleh, orang hebat, orang mulia. Itu dulu ketika beliau masih hidup, ketika terjadi paceklik nggak ada hujan. Hujan akeh. Ketika nggak ada hujan, itu penduduk di sekitarnya, di daerahnya itu mengadakan sholat istisqa. Sholat pengen minta hujan. Akhirnya namanya ulama besar ini didatangi sama masyarakat. Ayo wahai Imam Malik bin Dinar, ikut sholat sama kami. Sampean yang imami, sampean yang berdoa. Maka apa jawab beliau? Billahi alaikum utrukuni. Sumpah demi Allah, kalian saja yang sholat. Jangan ngajak saya biar di rumah aja. Loh kenapa wahai imam? Kau ini orang soleh, kau doanya dikabulkan sama Allah. Fa inni akhafu alla tusgau bisababi. Karena aku khawatir kalau aku ikut sholat istisqa, ikut hadir di sana, Allah tidak akan turunkan hujan gara-gara aku. Aku ini banyak dosa. Kalau aku ikut sholat,
minta hujan sama Allah, akhirnya hujan tidak jadi turun gara-gara aku hadir di situ. Masya Allah, padahal orang soleh. Mas, takut kalau beliau ini ikut sholat nanti tidak jadi turun hujan. Udah kalian aja yang doa, kalian insya Allah doanya dikabulkan sama Allah. Aku tidak usah ikut karena aku khawatir kalau aku ikut nanti malah nggak turun hujan nantinya gara-gara aku. Masya Allah, ini Malik bin Dinar, ulama besar, ulama yang manfaat, yang ilmunya digunakan oleh umat, jasanya besar kepada umatnya Nabi Muhammad, tapi masih merasa seperti ini. Masya Allah. Karena itu kita itu Pak, yang paling penting dan terbaik itu lihat kekurangan diri kita. Itu jauh lebih baik daripada andaikan kita melihat keramat sekalipun. Kita bisa terbang dari timur ke barat. Oh, terus kita bangga, saya bisa terbang. Itu tidak ada nilainya itu. Setan bisa terbang dari timur ke barat dalam satu kedip. Setan itu bisa terbang. Dari timur barat tak kedipan bisa setan itu. Oh, saya bisa jalan di atas air. Jangan gumun, tidak usah heran. Itu tidak ada nilainya. Tidak menambah derajat sama kita. Di sisi Allah tidak nambah itu Pak. Keramat, keanehan yang terjadi dalam diri kita, bisa jalan di air, bisa terbang, bisa megang batu jadi emas, bisa megang pasir jadi beras, misalkan. Itu semua tidak menambah derajat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang nambah derajat itu kalau kita lihat kekurangan diri kita. Kita merasa kurang di sisi Allah, kita merasa kurang ibadah, kita merasa banyak dosa. Ini yang nambah derajat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita semua bisa mengamalkan ini, ya. Kita berusaha untuk melihat kekurangan diri kita, dan semoga dengan itu kita bisa istiqomah dan menjadi orang yang dicintai dan dekat dengan Allah, dekat dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin Allahumma amin. Semoga yang hadir khususnya ini di waktu hujan, waktu kabul, waktu dikabulkan doa. Semoga kita berkenan oleh Allah. Semoga kita semua diberi umur panjang, khususnya yang hadir diberi umur panjang, sehat walafiat, umur rezeki berkah, anaknya berkah, keluarganya, dan semoga kita nanti setelah umur yang panjang sehat walafiat di akhir dengan husnul khatimah. Amin Allahumma amin. Amin Allahumma amin. Bisirril Fatihah wa ila hadratin Nabi Muhammad. Bisirril Fatihah.